wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat datang lagi di Ruang Konseling Elvano. Dan hari ini Elvano kedatangan satu alumni di tempat Elvano ngajar. Dia dulu pernah main film, main sinetron. Sekarang kegiatannya apa? Main film juga kah? Atau dia ada di belakang layar? Kita kulik orangnya. Ini dia, Uta Chandra. Uta Chandra. Tes dulu. Halo coach. Sehat tak? Sehat alhamdulillah. Walaupun kemarin habis kecelakaan. Iya. Seminggu ya? Sebulan. Udah lama sih, cuma sekarang udah recovery sih, udah aman alhamdulillah. Oke. Bisa nabrak ya? Ngantuk di jalan. Ngantuk coach, biasa. Kegiatannya apa tak sekarang tak? Sekarang kuliah sama sambil kerja sih sebenarnya. Kuliah sambil kerja. Sambil kerja. Iya, sambil kerja. Tapi full time? Gini, coach, saya sih kerjanya tuh bisa dibilang direct ya. Sekarang saya di belakang layar. Jadi mungkin orientasi saya sekarang belum begitu ke film, tapi kayak misalkan iklan digital, terus musik video, terus company profile gitu-gitu biasanya. Directing. Wah, luar biasa loh. Udah semester berapa sekarang tak? Semester 7. Semester 7 kerjanya udah sesuai sama jurusan. Iya. Luar biasa. Di IKJ. Di IKJ. Semester berapa? 7. Semester 7 berarti udah 3,5 tahun. Ya. 3,5. Udah skripsi belum? Belum. Biasanya emang kalau kerja ya, udah kenal duit ya kan? Iya nggak? Apalagi kemarin sempat cuti. Iya benar, kemarin sempat cuti gitu. Karena ya pertama pandemi ya coach. Maksudnya kuliah saya itu kan bisa dibilang yang butuh praktek banget. Terus online agak susah sih jadi belajarnya. Terus saya pikir mungkin ya udah deh cuti dulu sambil cari-cari kerja gitu, cari-cari relasi. Gitu. Benar. Jurusannya penyutradaraan film. Penyutradaraan. Iya. Film dan televisi. Bukan ya? Film dan televisi. Cuma kalau di kampus itu ada penjurusan lagi kan di semester 5. Nah, itu saya ngambil penyutradaraan. Kenapa ngambil penyutradaraan? Padahal kan dulu jadi pemain. Dulu apa ya filmnya ya, tak? Sinetron sih. Sinetron Badil dan Belangkon Ajaib. Apa? Badil dan Belangkon Ajaib itu ada di SCTV. Terus series Keluarga Garuda di Dadaku. Yang kedua itu ada di RCTI, sama terakhir tuh pokoknya ada beberapa lagi, tapi terakhir Kesempurnaan Cinta di net. Gitu. Kenapa jadi ke belakang layar ya jadi director? Simpelnya gini sih coach. Ternyata saya memahami diri saya kalau saya tuh lebih suka membuat daripada dibuat. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi lebih senang sekarang jadi director. Lebih senang sekarang daripada jadi pemain. Iya. Bukannya duitnya enggak juga ya? Enggak juga sih kalau itu. Cuma intinya apa ya? Kalau menyenangkan membuat sesuatu gitu. Harus satu persatu gitu dari awal praproduksi kan. Bahkan dari sebelumnya, dari developing cerita segala macam sampai akhirnya kayak eksibisi. Ada saya ikut andil di dalam situ. Kalau jadi pemain kan keseringan kita nggak cuma sih, tapi ngikutin apa kata director, terus apa maunya director, terus ya bener-bener dibentuk lah kayak gitu. Oke. Dan juga mungkin kalau kita bikin jadi pembuat filmnya sendiri, ada kepuasan sendiri mungkin ya. Iya. Daripada kita ngikutin cerita orang gitu. Betul ya, mungkin salah satu faktornya itu. Salah duanya karena uang masuk manajer dulu, itu baru dipegang gitu. Enggak dong, enggak juga. Gitu. Oke. Sekarang megang iklan. Masih megang iklan film. Belum film. Iya, belum film. Film masih film-film pendek sih. Film-film pendek. Iya. OTW lah ya. Amin OTW. Karena kalau film pendek kan emang butuh waktunya agak lama ya. Iya, karena film pendek cukup kompleks. Oke, nah sekarang kita ngomongin produksinya. Kalau ngomongin produksinya dulu waktu jadi talent sama sekarang udah ngerti konsep bikin film dari A sampai Z-nya, bedanya apa? Wah, bedanya cukup banyak coach. Kalau dulu kan dari produksi deh, talent lebih mudah gitu. Maksudnya nggak lebih mudah sih. Kalau dibandingin sama ngedirect, talent lebih mudah karena dari waktu produksinya aja tuh nggak selama ngedirect gitu. Yang tadi saya bilang kalau talent kan
emang ada praproduksinya, cuma di situ kan cuma reading terus lo syuting terus kelar gitu, nggak sampai post pro yang gitu-gitu tuh kan dia nggak harus ikut. Nah sedangkan kalau ngedirect itu benar-benar ya lo ibaratnya masukin diri lo dari awal ke dalam ceritanya gitu, terus sampai dari developing, dari praproduksi, dari produksi, post produksi sampai eksibisi pun lo ikut andil di situ kayak gitu coach. Gitu. Ya, jadi apa ya, emang bisa dibilang mungkin lebih capek fisik, mental, pikiran. Karena pagi gitu sampai malam tuh iya, mikirin itu terus kan. Cuma ya seru ternyata, menyenangkan. Oke. Dulu ada nggak sih kalau dulu pas main sinetron itu ada kayak semacam pendalaman karakter dan segala macam, atau mungkin setelah tahu oh ternyata lebih kompleks dari apa yang dulu gue jalanin gitu? Kalau sinetron itu pendalaman karakter ya. Kalau sinetron dulu nggak ada sih, nggak ada yang segitunya kayak film ya. Cuman reading terus mulai. Iya, reading, rehearsal, produksi. mulai, udah. Oke. Gitu. Oh gitu. Nah sekarang kalau bikin film ngapain dulu? Kalau bikin film ya itu dari developing, pengembangan cerita, terus masuk produksi, Nge-treatment talentnya? Iya, nge-treatment talentnya tetap ada pendalaman karakter, ada reading, ada rehearsal kayak gitu. Mungkin workshop, fitting segala macem kayak gitu sih paling. Untuk Paling seru sejauh ini nih, sejauh ini produksi apa? Paling seru sih film. Emang bener film paling seru. Kenapa? Kenapa ya? Karena mungkin ada beberapa statement atau visi-visi saya yang masuk ke dalam ceritanya, terus diterapin sama seseorang yang memainkan itu, sama aktor, terus kayak ngeliatnya seru aja gitu, ada kepuasan tersendiri gitu ketika itu bisa berhasil tercapai kayak gitu. Lebih seneng genre apa? Sebenarnya saya suka komedi coach. Komedi? Iya, komedi. Tapi dulu waktu sekolah bikinnya setan terus ya? Enggak ya? Enggak, setan cuma sekali horor itu. Oh ya, yang terakhir ya? Kemarin itu sebenarnya di sekolah nyoba cukup banyak sih, horor iya, action iya, terus semi dokumenter iya, doku drama. Cover lagu juga iya. Bener sih? Iya kan? Iya. Iya. Tapi kita pernah bikin cover sekali. Pisang waktu Iya, lagi benar. Oh gitu. Jadi lebih senang komedi. Kenapa emang? Karena menurut saya komedi itu jenius. Iya benar, setuju. Banget. Karena gini coach, kalau misalkan kita ngebuat film komedi, ini menurut saya komedi itu protagonis di film komedi itu dituntut untuk menjadi manusia seutuhnya aja gitu, menjadi manusia pada umumnya aja. Beda sama karakter protagonis di film drama. Di film drama tuh mungkin karakter protagonis ini dituntut untuk menjadi hero gitu. Tapi sedangkan di komedi sebaliknya. Komedi tuh ya ibaratnya di film komedi lo mau ngupil ya ngupil, karena di kehidupan nyata pun begitu. Tapi di drama lagi ngobrol serius kayak gini tiba-tiba ngupil, jijik gak sih? Padahal itu lagi dibangun moodnya, lagi menunjang dramatis misalkan adegannya. Tapi ya nggak konsep itu tuh nggak bisa diterapin di komedi kayak gitu. Ya pokoknya intinya yang sepemahaman saya, komedi itu ketika drama membuat atau menyusun konsep sampai menjadi gunung gitu, komedi itu cuma menertawakan itu sampai itu runtuh kayak gitu. Nah bikin punchline-nya kan lagi susah. Maksudnya bikin part-part yang bikin orang ketawanya. Bener. Emang treatmentnya emang nggak pusing bikin itu? Pusing. Pusing, tapi gini coach, pasti lebih susah ngebuat orang ketawa dibanding orang nangis gitu kan. Ya. Cuma ketika orang udah ketawa dari punchline ini kan udah puas banget kan. Bener gitu sih. Itu. Dan kalau bikin komedi itu apa yang kita pikir nih susahnya ya mungkin kalau menurut saya nih. Yang paling susah adalah kalau menurut kita lucu belum tentu orang bisa lucu. Iya. Terus juga kalau misalkan kita udah konsep bener-bener lucu, tiba-tiba pas dieksekusi jadi nggak lucu. Iya. Pertimbangannya banyak kan? Banyak banget. Nah itu apa namanya? Makanya pas kemarin saya sempat mau coba bikin film komedi itu saya penuh riset, saya coba ngasih lihat atau ngasih unjuk cerita saya ke orang-orang gitu. Ini orang ketawa nggak gitu? Ini di part ini yang sebenarnya punchline ketawa nggak dia? Kalau nggak ketawa berarti punchline-nya gagal dong. Bener. Ya kan? Kayak gitu. Nah risetnya ngapain? Saya risetnya nonton film komedi pasti. Terus saya nonton interview sama sutradara komedi, nonton treatment film komedi itu gimana sih yang baik gitu, baca-baca buku gitu. Oke. Pak ininya siapa? Kiblatnya siapa? Edgar Wright, sutradaranya ini film yang kalau saya suka banget tuh Scott Pilgrim versus The World, itu dia direkturnya. Terus ada
Shaun of the Dead, ada Shaun of the Dead ya, ada beberapa film komedi emang dia spesialis banget sih kalau yang saya cari tahu. Scary Movie? Scary Salah satu movie. kiblat yang dijadiin referensi. Enggak coach, karena saya sebenarnya belum into Scary Movie banget ya, saya belum nonton juga. Cuma yang waktu itu saya hindarin pas bikin film komedi itu, film pendek itu, saya nggak mau ada slapstick di dalam film itu. Jadi saya pakai konsep sebenarnya ini komedi, sebenarnya ini tragedi, tapi nyampe ke penontonnya komedi kayak gitu. Jadi komedi situasi sih. Jadi bukan apa ya? Bukan kiblatmu lah ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi yang lebih ke yang natural. Saya juga, karena menurut saya ada beberapa orang yang agak salah kayaknya deh memasukkan unsur komedi di dalam filmnya. Kayak kenapa orang timur, orang kulit hitam selalu ada di film komedi dan selalu jadi bahan candaan gitu, bahan guyonan. Terus kenapa orang gendut harus selalu ditertawakan kayak gitu, menurut saya nyakitin orang. Iya, kayak gitu. Bukan seharusnya kayak gitu sih. Gitu. Itu bukan sebuah candaan lah kayak gitu. Luar biasa ya. Padahal dulu waktu ngobrol sama Uta tuh kayak gini. Sumpah, udah mulai dewasa. Udah banyak pengalaman yang dia jalani. Ya dong, kalau dulu pas remaja, sekarang ya tapi ada beberapa yang emang gak hilang sih. Waduh. Ya. Enggak hilang. Iya dong. Bandel-bandelnya masih hilang enggak? Udah hilang enggak? Belum ya? Nggak tahu gitu, kalau itu saya nggak bisa nilai. Tapi yang gue salutin yang saya salutin dari Uta sama Gebol. Dulu kita sering ngopi. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin tentang zaman-zamannya sekolah, tak. Oke. Gue kan masuk ke arah situ ya, Teh. Apa? Kenapa ketawa? karena banyak yang mulai dipilih-pilih sih kayaknya si Uta nih di obrolan kita sekarang. Iya nggak sih? Enggak dong. Santai aja kita di sini. Karena kan. ngerti banget. Uta dulu waktu sekolah di kelas 3 sih. Karena kan kita kelas 1, kelas 1, kelas 2 ya, belum ketemu. Nggak ketemu. Kita waktu itu ketemu, masih ingat gak? Ngapain? Aduh. Nah, yang paling diinget deh. Sebenarnya saya inget banget dulu coach, waktu coach masuk sini pertama ke sini. waktu coach masuk ke sekolah waktu itu pertama kali tuh, yang saya inget banget coach itu sempet jadi host di salah satu acara. Saya lupa. Tapi bukan acara besar, acara sekolah waktu itu. ABT kali. ABT bener. Oh, iya, bener, ABT. Coach tuh jadi host di situ. Terus di pikiran saya pertama kali nih, first impression saya ngeliat coach, ih apaan sih gitu. Terus apaan sih, freak banget. Terus saya, kalau coach ngeh tuh saya suka garing. Iya. Dia pernah cerita udah berapa kali dia cerita kayak gini. Iya, terus enggak apa-apa. Terus kayak so asik lagi-lagi gitu, lagi-lagi ya kan, lagi-lagi so asik, lagi-lagi aneh. Terus sampai akhirnya saya lupa deh gimana ceritanya kita tuh bisa ketemu ngobrol. Apa karena radio, saya lupa juga. Terus lama-lama enggak, ternyata ini guru yang pinter gitu. Ini loh, serius coach, ini ketika coach ngajar waktu itu, di antara semua guru mungkin coach satu-satunya guru yang bisa cara mengajarnya itu masuk ke saya. Salah satu ya. Iya, salah satu ya. Ya, salah satu guru yang cara ngajarnya masuk ke saya. Dan dengan coach ngajar terus fun banget kan. Coach ngajar tuh pasti ada games, kayak seminggu sekali ngajar, minggu depannya games. Tapi gamesnya tuh nggak yang keluar konteks gitu loh. Tetap ada konteks belajarnya kayak gitu. Nggak cuma game sih. Iya. Ngeprank juga. Iya, kalau itu ngeprank. Jadi waktu itu di kelas Ingat gak ya? Kamu udah cerita. Ingat. Oke. Wah, tapi itu kan pas ujian kan? Oh, bukan ya? Terakhir. Yang saya ingat banget tuh yang itu tuh. Terakhir kita belajar di kelas. Aduh, terakhir belajar. Iya kan? Saya lupa coach. Jadi saya datang ngomel. Ingat? Iya, terus saya suruh madep belakang semua. Itu ujian. Oh, ujian. Iya, yang coach bilang kan, saya emang santai kalau ngawas, tapi nggak gini juga, kalian gak nyontek belak-belakan juga ya gitu kan. Ngegas ya? Ujian, Ngegas ya? Datang, berarti itu kan saya ceritain. Iya, bener. Kita kan abis istirahat kan waktu itu. Terus karena emang nggak pernah ngomel kan? Iya, coach tuh bener-bener nggak pernah ngomel karena sesantai itu. Terus apalagi di kelas itu ruangannya ada gue, ada Gebol yang mana deket sama dia. Terus dia ngomel gitu kan. Masuk-masuk udah ngebanting pintu.
semuanya duduk gitu. Waduh, apaan nih? Terus saya mikir bercanda kan, ih apaan sih coach gitu. Terus kayak semuanya duduk. Mukanya udah kesel banget kan. Terus saya kecewa ya sama kalian. Saya emang kalau nggak santai. Tapi kalian nyontek nggak harus diumbar-umbar juga dong. Terus saya tahu, saya pernah kok di posisi kalian, tapi nggak gini juga lah. Saya dipanggil gini, wah diceritain tuh, dibuat tuh kan storynya. Saya dipanggil tadi, saya dipermasalahin nih gara-gara kalian semuanya. Sekarang semuanya nggak ada yang boleh nyontek lagi. Terus coach ini kan langsung ketat banget gitu kan, bener-bener kita nggak ada yang berani nyontek karena dia udah ngomel-ngomel. Terus sampai akhirnya, wah itu bener-bener tegang banget tuh, ujian tertegang ya, kayaknya. Sampai terus pas udah mau kelar, semuanya udah ngumpulin, semua itu disuruh duduk di bawah, dari di meja disuruh turun ke bawah, terus madep ke belakang. Pegang kuping ya? Iya, madep ke belakang pegang kuping. Pokoknya dihukum gitulah kita ya kan. Udah dihukum, terus kita bingung nih. Kata coach tuh, kalian semua madep belakang, saya nggak bakal manggil. Cuma saya minta kesadaran diri kalian aja, maju ke depan gitu. Yang merasa cepu maju ke depan, yang gitu-gitulah kan. Terus abis itu gak ada yang merasa, karena emang gak ada yang ngumbar-ngumbar keluar kelas ujian gitu. Karena yang di dalam kelas ujian itu ya udah di situ aja gitu, nggak sampai keluar. Terus kayak nggak ada yang maju. Cepetan, saya hitung 1, 2, 3. Nggak ada yang mau maju nih ya kan, masih ngomel-ngomel sampai akhirnya ya udah kalau kayak gitu semuanya madep ke depan sekarang. Disuruh balik badan lagi kan. Dia tulis di papan tulis PRANK, prank. Ya. Kampret. Masih inget loh. Masih inget loh. Sedetail itu loh. Tadinya saya pikir Raka, karena kan papan tulis kita kan kepisah tembok kan. Terus P-nya P atau R-nya gitu. Oh jadi kayak kebacanya Raka. Iya kayak kebacanya Rak. Terus kayak Raka, terus oh enggak prank. Gitu. Emang sengaja bikin settingan kayak gitu tuh biar ada kenangan lah. Iya, membuat kesan. Di hari terakhir ulangan. Iya benar. Ulangan sekolah ya? Ujian sekolah. Hari terakhir. Oke, itu kan sedikit cerita tentang kita di kelas. Sekarang kita ngomongin prestasi. Waktu itu kamu saya pernah nggak punya prestasi lagi. Kamu pernah menang di itu loh, lomba film. Iya pernah. Iya kan? Di UBM kalau nggak salah ya? Benar, di UBM. Terus yang kamu bingung waktu mau daftar IKJ karena nggak ada sertifikatnya. Iya benar. Cuma ada piala. Coach ini nggak apa-apa buat jadi apa namanya? Portofolio. Iya. Nggak apa-apa, posting aja. Kan beneran di posting ya? Bener. Alhamdulillah. Ya walaupun nggak lewat jalur beasiswa tapi lewat jalur lain ya. Jalur mandiri jadinya. Itu film juara 1. Juara 2. Oh 2. Juara 2 se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Nah terus juga, waktu itu lomba radio. Jadi tuh waktu itu saya seleksi beberapa anak nih. Karena ada ingin masuk kan, ada undangan untuk lomba radio. Kita nggak punya radio. Bener. Punya, cuma udah nggak aktif waktu itu. Benar, punya cuman nggak aktif gitu, nggak pernah dipakai juga kan. Bener, selama kamu sekolah. Iya. Nah terus akhirnya seleksi dapet lah Raka, Gebol, si Raka Gebol sama coach. Raka sama Gebol sama. Oh iya maaf. Kamu Gebol sama si Gege, Yafi. Iya. Nah, terus ada satu kelompok lagi Cahya. Ica ya? Yeah. Oh iya Ica sama si Dika Gembel. Yeah. Sampai sekarang masih dipanggil Gembel masih. Masih. Nah terus kita sempat latihan juga di UHAMKA ya, di kampus saya yang lama. Terus latihan, terus juara berapa waktu itu? 4 ya? Iya 4 besar. Iya 4 besar ya. Dan itu yang 2 anak orang kampus. Iya, yang juara 1 UMN, yang juara 2 saya lupa, yang juara 3 baru anak sekolah. Anak sekolah, dan kamu juga yang baru pertama kali belajar. Itu luar biasa. Saya bangga loh, sumpah. Saya bangga punya murid-murid kayak bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajarin, apa yang kita latih waktu itu kan. Sampai ya lumayan waktu itu juri-jurinya kan orang-orang Prambors, apa radio-radio lain. Nah kamu yang baru belajar udah juara 4, lumayan. Gara-gara cuma salah 1 kata. Iya kan? Saya inget banget tuh coach. Kalian bener. Karena kalau siaran radio kecewa. Karena kalau siaran radio nggak boleh ngomong kalian, karena itu ada notisnya dari hasil si juri kan. Kalau nggak dapet, karena kita cuma beda 5 poin loh. Iya benar. Cuma beda 5 poin. Kalau itu ya juara 2 nggak dapet kali. Sedih coach kalau diinget saya. Ya apa-apa buat ini kan baru pertama kali, ya itu luar biasa. Jadi pengalaman. Bener gak? Wah itu
panjang banget sih coach, tapi ya, prosesnya dari audisi segala macam. Bener, dari audisi kita latihan. Saya kan kalau saya seingat saya sih awalnya saya sama Gebol tuh nggak satu tim, coach pisah karena kita awalnya banyak, tuh yang coach audisi tuh banyak banget. Banyak deh 10 sampai 15 orang apa? Bener, Terus 15. sampai akhirnya saya tuh di satu timin sama, saya lupa, pokoknya saya sama Gebol tuh kepisah, saya sama Raka kepisah. Terus sampai akhirnya pada ini nih ke seleksi alam, ada yang coach seleksi, ada yang keluar cabut-cabutan gak niat gitu-gitu kan. Iya. Iya, saya inget banget tuh. Terus sampai akhirnya karena di satu momen udah mendekati deadline, ada yang cabut, ada yang keluar, temen saya. Terus pokoknya pokoknya kita kan bikin 2 tim ya, tim saya sama tim Gebol. Waktu itu kan kepisah. Terus di situ emang udah ada Cahaya sama Ica, cuma kita nggak nyatu kalau nggak salah deh. Terus sampai akhirnya saya bilang ke coach kayaknya kalau boleh saran, saya lebih prefer sama Gebol gitu, karena saya sama dia cukup dekat dari awal masuk sekolah sampai kadang MC pun kita berdua gitu kan tandemannya. Tapi terserah si coach, boleh dicoba dulu, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya coach coba nyatuin saya sama Gebol dan ternyata lebih oke gitu chemistry-nya. Iya, karena kan kalau penyiar radio, kalau tandem itu kan ada formulanya. Iya. Kalau ada yang satu bisa punchline, satu lagi bisa apa ya, ngelit lah, ngelit ya kan. Oke. Nah, kamu tipe yang ngelit. Nah, ternyata si Gebel ini ada Punchline. yang punchline. Nah, ketemu lah klop gitu kan. Iya. Ketemu si Gegep juga yang operator. Oke. Iya, benar. Itu prestasi apa lagi, Tak? Udah kayaknya itu doang. udah itu doang kalau saya. Kuliah udah mulai ikut festival belum? Kuliah belum sih. Belum. Oke, ditunggu karyanya lah. Amin. Oke, itu ngomongin prestasi kan. Sebandel apa dulu, Tak? Saya nggak mau bongkar lah biar dia cerita. Saya udah tahu nih arah obrolan ini kemana. Itu kenangan. Oke. Sebandel apa dulu? Menurut coach deh, kelas 12 saya sebandel apa? Kelas 12. Iya. Waktu itu pernah dipanggil sama BK. Terus langsung saya tarik ke DTC ya. Kita ngobrol siang-siang makan siang bareng. Why? Wah, saya lupa lagi yang dipanggil BK itu yang mana, soalnya banyak. Banyak ya? Ya pokoknya pernah dipanggil BK lah pokoknya. Jadi nggak seimut penampilannya si Uta nih. Sebandel apa ya saya? Ya pokoknya pernah dipanggil BK lah ya. Iya. Uta. Sering. Nah, sekarang yang nanya deh. Kamu adalah salah satu anak Gamaca Raka. Yang saya bilang tuh banyak fansnya. Cuma 2 orang nih yang di luar GC tuh orang-orang pada kenal. Ya kan? Siapa? Ojan Sketsa sama kamu. Oh iya. Dulu waktu saya keluar ke SMP mana gitu ya, ada kelas gitu, ngelihat kamu udah tahu duluan dan nyebutin nama. Itu Chandra. Gimana perasaanmu coba? Aduh, saya bingung. Nggak, pernah ada ini nggak? Apa ya, DM gitu, surat kaleng atau apa? Pernah DM sih Pas sekolah. Udah nggak zaman sih surat kaleng, Bos. Oh gitu. DM. Saya apa ya, kadang saya merasa yang kayak gitu tuh ngapain sih lo kayak gitu, gue sama aja gitu sama lo, kayak kita sama-sama makan nasi. Nggak usah segitunya lah, kalau misalkan emang pengen ngobrol ya ayo gitu, tapi nggak usah itu tuh. Nah gitu-gitu tuh saya kadang males, atau enggak apalagi foto-foto. Kamu denger, tahu gitu maksudnya dari jauh. Kadang tuh kelihatan orang. Gini coach, kan kalau kita diliatin, walaupun kita nggak ngeliat dia, kita enggak gitu. Misalnya dia ngeliatin di sini, terus apalagi dia ngomong, kayak bisik-bisik ke temennya, terus kayak ngeliatin lagi bisik-bisik ke temen. Aduh, saya malah risih kadang sebenarnya, karena ya itu sih bukan siapa-siapa sebenarnya, sama aja. Tapi sekarang udah beda ya. Udah beda sekarang. Karena dulu kan memang masih aktif lah main-main sinetron. Sekarang udah jarang, udah circle-nya udah beda, mungkin kelihatannya juga udah. Dulu masih remaja lah. Sekarang udah dewasa juga penampilannya udah beda. Mungkin orang-orang juga nggak terlalu ngeh gitu ya. Emang nggak mau nyoba lagi ikut casting itu, jadi pemain, jadi talent? Bukan gak mau sih coach, mungkin lebih ke sekarang saya nyamannya di sini. Cuma kalau emang nanti jalannya saya harus ke depan layar lagi, saya mau, bukan gak mau juga gitu. Nunggu kesempatan. Iya. Atau nungguin kelar kuliah dulu baru mau nyoba lagi. Mungkin itu kali ya, nunggu kelar kuliah. Kalau emang nanti bisa ngedirect sambil jadi talent juga ya why not gitu.
Oke, baru keingetan loh. Kamu itu salah satu orang yang pendiri Eskul Jipro Gama Production kan. Cikal bakalnya emang dari lomba radio. Karena anak-anak radio itu yang ngajuin untuk bikin eskul namanya Jipro Gama Production. Nah, ada apa aja ya tak waktu itu ya? Sinematografi. Terus film ya kan. Terus ada jurnalis, ada radio nggak ya? Radio nggak jalan. Oh iya bener, radio nggak jalan. Film sama jurnalis sih kayaknya ya. Padahal basic itu maksudnya latar belakangnya itu awalnya dari radio ya. Karena waktu itu kita nggak punya radio. Radionya bukan radio kita sih sebenarnya yang ada di sekolah ini, radio punya yayasan. Oke. Waktu itu kamu yang ngajuin untuk sinematografi, bener kan? Nah, itu tuh gini coach ceritanya. Jadi selesai radio itu kan sekolah ternyata ngebuka jatuhnya ngebuka. Ini anak-anak ada yang mau ngajuin ekskul nggak? Saya lupa itu namanya apa. Pokoknya ada dibuka deh. Terus saya mikir kan, kita udah kelas 12 nih Kak, teman-teman kelas saya. Kita udah kelas 12. Selain prestasi-prestasi kecil yang bisa kita kasih, kita tuh udah terlalu banyak membangkang gitu. Asik banget. Udah gak ada yang bisa dibanggain nyet gimana gitu kan. Terus apa nih, kita harus bikin sesuatu yang emang di situ tuh kita sukain, dan itu ya mungkin bisa dibilang menguntungkan sekolah juga gitu. Terus waktu itu saya lagi ngobrol sama Gebol, Abdan, Aldi. Ya kita berempat tuh waktu itu ngobrol. Terus kayak bikin apa ya gitu. Nih ada ekskul. Terus mau ngajuin gak ekskul film gitu atau sinematografi. Terus kayak akhirnya kita semua ngobrol dan akhirnya kita semua setuju kalau kita mau ngajuin gitu. Dan ada beberapa teman juga, tapi kalau nggak salah itu tuh mereka ngajuin sendiri gitu. Jadi kita berempat ngajuin film, teman kita tuh ngajuin jurnalis kalau nggak salah waktu itu ya. Terus sampai akhirnya masuk. Nah saya nggak tahu tuh cerita sampai akhirnya jurnalis sama film akhirnya digabungin jadi Gama Production itu Jipro gitu. Dan ketua pertamanya si Yafi. Yafi. Pokoknya harus datang aja ke sini ntar. Beneran. Datang Gap. Dia di mana sekarang ya? Dia itu kalau nggak salah di daerah Bojong dia sekarang tinggal. Daerah Bojong. Oh pindah. Kuliahnya di Muhammadiyah Jakarta. Iya, Muhammadiyah Jakarta. Oke. Berarti target kamu kelar kuliah kapan? Tak. Waduh. Targetnya secepatnya. Ini udah 3,5 tahun. 3,5 tahun udah dihitung cuti gak? Termasuk. Itu dihitung cuti. 3,5 tahun. Belum skripsi belum mulai. Belum. 4 tahun kan? S1 ya? S1, normalnya kan 4 tahun ya. Normalnya 4 tahun. Tapi karena sudah tahu duit kan, apalah daya, kantong berkata. Tapi ya harus lulus. Oke. Lulus ya. Ya ingat dulu pertama kali kamu mau daftar. Iya itu tuh aduh coach yang berjasa ya kan. Enggak sebenarnya gitu. Sekarang saya mikir ini kalau nggak karena coach Tio ya, mungkin saya nggak di IKJ gitu karena udah hopeless banget waktu itu iya. Gara-gara dilarang kan sama nyokap awalnya. Nggak dilarang coach, justru saya nggak mau. Oh kamunya nggak mau? Iya, jadi waktu itu tuh saya mikir kan, wah IKJ, coach kan udah bilang udah tahu itu masuk IKJ gitu. Bentar coach pikir-pikir dulu, bentar mikir-mikir dulu, sampai akhirnya saya mikir kalau ini tuh terlalu mahal gitu untuk kelas. Kalau dibandingin sama saya masuk ke broadcast atau komunikasi ya, ini terlalu mahal kampus ini. Karena semesternya uang pangkal aja masuknya 25, semester 2 17, sisanya 11 gitu kan. Itu udah cukup mahal. Terus sampai saya udah membulatkan tekad, ya udah deh enggak usah masuk IKJ, masuk kampus broadcast yang jurusan broadcast atau komunikasi aja gitu. Terus coach tuh tetap dicariin lah beasiswa, masuklah beasiswa kan. Sampai di-share ke saya, "Nih ada beasiswa nih. Ayo coba saya bantu urus gitu." Terus kayak wah ya udah deh gitu, kita coba deh. Sore. Di sekolah kan waktu itu ngupload inilah ijazah lah apa sih? Apa sertifikat? Iya sertifikat sampai yang piala tadi. Terus ternyata cuma sampai tahap interview kan. Nah sebelum itu saya sama nyokap tuh udah sempet ke kampus kan, ke IKJ, ngecek lah cerita survei kita. Terus di situ tuh abis dari IKJ niatnya mau sebelumnya tuh kita ke kampus-kampus lain dulu survei ke beberapa kampus lah di Jakarta. Terus sampai terakhir tuh ke IKJ, abis masuk ngambil formulir segala macem, keluar ke parkiran lagi, nyokap bilang udah bang di IKJ aja gitu, malah disupport saya kan. Terus serius malu ini gini kan,
udah nggak apa-apa dikaji aja, kuliah yang benar gitu kan. Wih, ya udah di situ saya seneng banget kan. Ya udah akhirnya saya ikut tes mandirinya, keterima. Nggak nyesel dong? Nggak nyesel. Karena gini loh tuh, ya ini pesan juga ya. Karena kamu yang punya, saya ngelihatnya sayang kalau kamu pindah haluan gitu. Punya basic dulu pernah ikutan sinetron dan segala macam lah. Kamu juga sering bikin film gitu kan. Menurut saya itu udah cukup buat jadi portofolio. Yang tinggal kamu lakukan cari lagi yang lain dan kamu belajar lagi ke orang-orang yang mungkin lebih hebat yang bisa ngasih kamu jalan. Dan sekarang udah mulai kerasa prosesnya. Oke. Berarti PR tinggal satu ya, selesaiin kuliah. Iya, itu dia, selesaiin kuliah. Oke, sama saya tunggu juga film-film. Amin. Saya selalu ngomong kayak gitu sama kamu, sama Sabit sering ngomong gitu. Oke, Tak. Thank you sekali lagi udah main ke ruang konseling Elvano. Oke, thank you juga coach sudah ngundang saya. Sama-sama. Jadi semoga sukses ke depannya, lancar karirnya, amin, lancar juga kuliahnya. Amin. Jangan sombong-sombong sama kita lah ya. Enggak dong sama coach. Iya. Nanti kalau ada kesempatan bagi-bagi ilmu lah, main-main ke adik-adik kelasnya nanti. Aduh, saya belum banyak coach ilmunya. Ini suka merendah. Emang iya. Padahal mah nggak mau ke radio lagi. Belum ada kesempatan lah ya, belum ada yang nawarin. Iya, belum. Kalau ada nawarin mau dong. Mau nyoba sumpah, menarik banget. Mudah-mudahan lah ya. Abis ini kali aja ada teman-teman yang di radio mau nawarin jadi penyiar lagi. Kan udah punya basic. Pengen coba-coba aja tuh. Iya. Tapi jangan tinggalin filmnya. Enggak dong. Masih penasaran sama karya kamu nanti. Asik. Pengen nonton film karya murid sendiri di bioskop. Itu cita-cita saya. Amin. Pengen banget tuh. Cita-cita saya paling harapan saya paling tinggi lah sama murid-murid. Paling enggak salah satunya adalah pengen nonton banget film murid-murid di bioskop. Amin. Oke, Tak, sekali lagi sukses ya. Thank you coach. Main-main, jangan bosen, jangan kapok lah main kesini. Pasti enggak lah. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nongkrong di ruang konseling Elvano, dan sampai ketemu di konten berikutnya. Tutup dong, closing. Masih inget gak closing gimana? Ayo closing. Gimana closing? Perlu musik gak? Nggak usah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton konten ini. Semoga di konten berikutnya kami masih bisa selalu menemani kalian. Iya lagi. Kurangin nih poinnya nih. Semoga di konten berikutnya Elvano masih bisa menemani hari-hari kamu di jalanan, di rumah, atau yang lagi galau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.